Ingin ketenangan batin dan hidup lebih baik, selebgram Lady Veronica Nayawan siap menggugat cerai suaminya. Lady Veronica yang dulu laris menjadi pemeran utama FTV ingin mengikuti jejak Inara Rusli dan Inge Anugrah yang sudah siap mental menjadi single parent. Mereka bertiga seolah menjadi Charlie's Angels bagi Dr. Richard Lee. Jika Inara menjadi brand ambassador dan Inge menjadi direktur utama di perusahaan Richard Lee, benarkah Lady bakal menjadi humas dari kerajaan bisnis milik dokter kecantikan asal Palembang itu? Atau Lady ingin comeback ke dunia sinetron yang pernah membesarkan namanya? Seperti apa prediksi pengamat industri hiburan dan pakar metafisika terkait karir dan kehidupan asmara Lady Veronica, Inara Rusli, dan Inge Anugrah? Bersama saya Ali Syevita, kita akan melihat kisah perjuangan 3 calon janda hits di industri hiburan dalam menghadapi kasus dan tantangan hidup sebagai single parents. Pemirsa, inilah Barista, berita artis ternama. Menjadi single parent, siapa takut? Banyak wanita yang meraih sukses justru setelah tidak bergantung pada nafkah dari suami. Hal itulah yang kini diyakini oleh Lady Veronica Nayawan. Beberapa bulan lalu, Lady mungkin tak berani membayangkan dirinya bakal menjadi janda dengan menanggung 3 anak yang masih kecil-kecil. Tapi sekarang setelah mendapat dukungan satu Indonesia, terutama Dr. Richard Lee dan sahabat sesama istri teraniaya, Lady optimis membuka lembaran baru. Perceraian memang tidak disukai Tuhan, tapi ketika pernikahan yang dulu manis berubah menjadi derita tak bertapa, Lady Nayawan siap menempuh jalan perceraian. Kalau dibilang sakit, hancur, udah nggak tahu gimana lagi, udah nggak tahu. Dan di situ momen dimana aku punya pikiran, maksudnya muncul di pikiran aku ya, kalau aku nikah sama bukan Randy yang aku nikahin selama 8 tahun ke belakang. Ibaratnya ya, dia pernah punya salah lah, misalnya setiap kita pasti punya salah. Kalau dia punya salah, dia minta maaf, dia nggak pernah ngomong kasar gitu sama aku ya, gitu, maksudnya nggak pernah teriak-teriak gitu, nggak pernah. Tapi di momen itu ya udah aku yang sakit banget, karena itu kedua kali kan ketahuan kan, udah aku yang sakit banget, aku lagi belum 40 harian gitu kan, maksudnya belum, masih masa nifas lah. Malah dia itu, yang marah-marah. Dia marah-marah, dia telepon marah-marah. Aku nggak minta kamu apa, mau kamu bercerai, mau kamu rujuk, mau kamu apa. Aku dan istri mendoakan yang terbaik untuk kamu intinya. Yang penting kamu bahagia, anak-anak sehat dan bahagia semuanya. Apa yang bisa kami bantu saya bantu. Dan aku juga salut juga untuk Lady yang mau speak up. Menurutku ini tidak gampang dan tidak mudah ya. Jangan kalian putar-putar balik ceritanya. Bagi kalian semua yang ada di rumah, jangan diputar-putar balik bilangnya pansos ini itu. Bener-bener terima kasih banyak buat dokter mau percaya sama aku, bisa kasih aku harapan, yakinin aku gitu kalau aku pasti bisa jalan ke depannya lebih kuat, lebih baik buat anak-anak aku. Ya mungkin beliau juga sudah menetapkan buat jadi single parent. Ya mungkin udah lanjut capek juga. Kalau soal rezeki sih emang udah ada yang ngatur, jadi ya buat Kak Lady tetap let it flow aja. Kan juga sebelumnya Kak Lady tuh pemain utama FTV. Siapa tahu dengan adanya problem ini beliau bisa comeback lagi jadi pemain utama FTV tersebut. Kan namanya rezeki pasti ada aja. Walaupun kita lepas dari seorang suami atau mungkin dari seorang ayah, tapi namanya rezeki anak itu pasti ada aja. Dan mungkin rezekinya itu melalui single parent atau dengan seperti itu dia menjadi lebih baik gitu ekonominya. Untuk Mbak Lady mungkin bisa memanfaatkan momen yang sedang terjadi dan yang sedang dialami sekarang seperti beberapa case sebelumnya, mungkin diundang di beberapa podcast dan bisa menjadi ladang cuan sih untuk Mbak Lady-nya.
Hampir 10 tahun menikah, Lady Nayoan merasa sudah maksimal mempertahankan rumah tangga. Harga diri sebagai seorang istri sudah ia korbankan ketika ia memberi maaf dan kesempatan kedua kepada ayah dari anak-anaknya. Tapi perempuan mana yang sanggup bertahan ketika hatinya berulang kali disakiti? Itu sebabnya Lady ikhlas mengalah demi masa depan dan perkembangan psikologis ketiga anaknya. Kalau dia memang benar-benar menyesal, kenapa dia nggak berhenti? Kalau itu momen dokter itu ngomong aku mau mati, kenapa dia nggak berhenti? Dan dia marah-marah sama aku, terus dia marah-marah. Oh iya, udah terus dia marah-marah. Sampai akhirnya aku tuh udah nggak tahu mau minta tolong sama siapa. Aku cuma bisa nangis. Aku pergi ke Polda Metro Jaya. Gitu karena aku udah nggak tahu gimana cara. Itu sih lebih kayak kegelap mata. Gitu kayak kegelap mata karena aku ngerasa. Aku ceritain sama waktu aku ngelapor itu kan kayak penyidik atau apa gitu ya. Saya tuh diginiin. Pokoknya saya mau laporin, aku bilang gitu. Terus habis itu aku bilang, tapi si polisinya kan memberikan penjelasan gitu. Tapi kalau misalnya nanti dilaporin, nanti ini loh Bu, ibu kan anaknya masih kecil, nanti bisa kayak begini gitu. Terus aku bilang, tapi laporannya bisa dicabut nggak? Jadi aku cuman pengen dia minta maaf. Jadi pada waktu momen itu pun kamu cuma mau dia menyesal dan iya, minta jadi aku maaf cuman pengen nih gue udah laporin lo minta maaf ya sama gue, cuman buat gertak gitu dok. Dan dia tidak lakukan itu? Enggak. Dari Februari aku kasih waktu, dia bilang dia mau berubah, tapi nggak ada perubahannya. Aku pun udah bilang sama dia, kalau sampai aku melangkah ke pengadilan, aku nggak mau mediasi. Menurut kamu apa sih kurangnya kamu? Kurangnya aku kurang menyadari lebih cepat. Menurutku udah cukup baik sih ya kali di situ karena jarang sekali ada orang yang berani speak up, apalagi yang dimana dia harus menahan diri dia untuk menjaga nama baiknya ya. Tapi dengan dia meng-speak up, mungkin kehidupannya dia akan lebih menjamin untuk lebih bahagia daripada dia harus diam saja memendam semua apa yang selama ini dia pendam gitu. Buat Kak Lady tetap sabar buat menghadapi masalah ini dan semoga bisa dapat pengganti yang lebih baik dari sebelumnya. Sudah saatnya juga kamu keluar dari lingkaran toksik ini kali ya? Karena mengganggu dok. Mengganggu. Di saat ada keributan kecil, aku lagi ngurusin anak di rumah. Aku harus masuk ke kamar, aku bilang, Mbak suruh di bawah dulu ya. Itu mengganggu dok. Dan itu siklusnya begitu terus. Mereka kan masih kecil. Yang bisa merubah keadaan kita yang dewasa. Jadi aku pikir udah gak sehat. Ya, di puncak kecewa yang menghadirkan perasaan sakit hati, dendam, dan malu, Lady banyak belajar dari perempuan-perempuan kuat di sekitarnya. Ia percaya masih banyak perempuan yang bernasib sama, bahkan lebih menderita dari dirinya. Setidaknya Lady Nayoan bersyukur masih ada malaikat berwujud manusia yang membantunya lepas dari belenggu penderitaan. Dr. Richard Lee yang rela menyiapkan pengacara perceraian untuknya juga sudah memberikan sejumlah job untuk artis kelahiran 16 Agustus 1990 ini. Bagi Dr. Richard Lee, Lady Nayoan, Inara Rusli dan Inga Anugrah bak Charlie's Angels yang memperkokoh kerajaan bisnisnya. Benarkah Lady Nayoan didapuk Dr. Lee menjadi public relation atau humas dari perusahaan kosmetiknya? Udah pasti aku mau terima kasih sama Dr. Richard. Nah ini ada yang menarik ya, saya kan nanya dengan Lady ya. Led, kenapa kamu pilih saya? Dari sekian banyak YouTuber yang vlog kayak gitu punya ya, kenapa dia pilih saya? Ada Om Deddy, ada Densu juga, ada Bunda Maya, ada yang banyak lah yang lain kayak gitu punya. Kenapa saya tanya? Dan dia ternyata jawab dengan saya adalah karena kalau dengan Dr. Richard katanya bukan hanya sekedar podcast, bukan hanya sekedar curhat, tapi Dr. Richard juga bantuin. Jadi katanya membantu ya orang-orang tersebut lah kayak gitu, punya dicariin jalan, dibantu strategi juga. Rupanya dia sudah ngobrol juga dengan Inara kayak gitu kan. Jadi ya minta jalan juga untuk dibantu seperti itu. Makanya dia datang cari saya, dan saya juga orangnya juga senang bantu lah ya. Kalau misalnya memang orang susah di depan saya, orang lain yang nggak kenal aja saya bantu, apalagi orang yang datang benar-benar saya ngelihat lagi butuh bantuan ya, saya dengan senang hati pasti mau bantu. Richard sama
keluarga besar grup karena udah pasti sangat membantu aku di situasi aku yang saat ini. Selain mulai kerja mempromosikan klinik dan produk kecantikan, Lady Nayoan juga banjir tawaran sinetron. Kisah rumah tangganya yang unpredictable, kabarnya menginspirasi sejumlah produser untuk mengadaptasinya ke layar sinetron. Namun karena masalah waktu plus anak bungsunya baru berusia 6 bulan, Lady Nayoan belum siap membintangi FTV yang mengisahkan tentang koyaknya pernikahan. Maaf ya, gua tuh nggak mau kenalan sama orang yang nggak tepat waktu, orang yang nggak becus kerjanya, orang yang suka ingkar janji, orang yang suka berkhianat sama kepercayaan orang lain, dan orang yang suka bohong. Itu tuh, itu semua tanda-tanda orang munafik. Dulu juga kan kita tahu nih, Mbak Lady kan sempat main di FTV dan sempat vakum beberapa waktu. Mungkin bisa comeback lagi dan bisa menjadi ladang cuan lagi untuk menghidupi ketiga anaknya. Gitu. Sebetulnya kalau ngelihat Lady, lihat aktingnya dia di hampir semua FTV yang dia peranin tuh, penampilannya menarik ya. Saya kira dunia film kita membutuhkan, apalagi sekarang setelah era FTV itu kan ada web series. Nah, peluang dia di web series ini kan banyak banget sebetulnya. Jadi dorongan ke sana itu perlu diarahkan. Menurut saya Lady, saya kira berdasarkan pengalaman dia di dunia acting, dia bisa kembali lagi. Dan hari ini momentum yang pas nih untuk kembali, tapi benar-benar sungguh-sungguh nih. Dia fokus di acting dan kemudian kembali naikin pamornya. Kalau gonjang-ganjingnya sih masih ke depan masih ada, tapi kembali lagi semuanya happy ending kok, berjalannya baik. Jadi sepertinya akan masuk lagi dalam dunia hiburan, akan berjalan lagi. Jadi nggak semua dari dunia hiburan, tapi kalau ini kelihatan dari dunia hiburan berjalan lagi, dan dia akan running lagi, akan mulai punya fans yang baru lagi, akan punya fans yang berlipat-lipat nanti ke depan, dan akan membuat satu hal yang baik buat kehidupannya nanti. Doanya semoga semangat terus, jangan takut untuk speak up lagi, jalanin aja yang bikin bahagia, jangan menjalani sesuatu hal yang dengan pengkhianatan, karena menjaga mental health itu sangat penting. Jika Lady Nayoan baru mau melayangkan gugatan cerai ke pengadilan negeri, perceraian Inga Anugrah dan Ari Wibowo sudah diproses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Inga yang sempat mencari kos-kosan lantaran tak mendapatkan rumah dari Ari Wibowo, kini tak begitu khawatir akan tempat tinggal. Pasalnya dengan posisi direktur marketing yang diberikan Dr. Richard Lee kepadanya, Inga bisa menyewa apartemen yang lebih layak. Ia juga tak perlu berjualan kue seperti yang dilakukannya beberapa waktu lalu. Sebagai eksekutif perusahaan kosmetik, tentu saja tunjangan entertainer untuk Inga pun sudah lebih dari cukup untuk menaikkan standar hidup Inga yang sebelumnya sangat sederhana. Jika dulu barang paling mahal yang dibeli Inga adalah sepatu olahraga yang biasa dipakainya senam, sekarang Inga bisa membeli perhiasan untuk menunjang penampilannya sebagai direktur. Menyingkapinya dengan rasa syukur dong. Dapat tawaran pekerjaan apalagi yang sebagus ini, sebuah berkat banget. Jadi thank you so much Dr. Richard, kalau kamu melihat lagi, thank you so much for this opportunity. Yang pasti kaget, tapi itulah, aku tuh suka challenge, jadi aku rasa aku akan belajar banyak dulu nih, banyak nanya sana sini sama teman-teman aku yang udah pengalaman. Pastinya juga harus tektokan terus sama Dr. Richard. Aku lebih mobile sih, lebih mobile aja. Sekali-sekali banget memang aku harus visit pabriknya, tapi aku nggak harus rutin ke pabrik, enggak. Gaji pertama udah rencana buat apa? Buat cari tempat tinggal. Iya, udah bisa nyarinya apartemen recently. The past 2-3 hari terakhir nyarinya apartemen. Sebenarnya bukan hanya baru-baru ini, tapi sejak ada berita aku begini, beberapa temen pada nawarin, aku punya nih apartemen di sini, aku punya apartemen di sini, pakai aja dulu sampai kamu udah mandiri gitu. Cuman kan rasanya kurang enak ya, kalau sekarang nih udah punya uang sendiri, ya pakai uang sendiri aja.
gaji mereka itu seperti apa sih dok? Kabarnya kan sampai ratusan atau miliaran. Dokter sendiri gimana? Aduh. Biar itu menjadi rahasia saya dengan Binara, dengan Inge, dan juga dengan Lady Nayoan itu aja. Yang penting apa yang saya kasih ke mereka cukup. Dan juga yang saya kasih ke mereka itu bukan cuma uang biasa ya, bukan hanya uang saja ya. Sebenarnya ada cukup banyak kok, bukan artinya cuma bantuan uang saja ya, tapi juga ada jalan, ada juga nasehat, ada strategi, juga ada sebagainya. Jadi kayak backup secara hukum juga seperti itu ya. Jadi ada ketenangan juga yang saya kasih ke mereka juga. Saya kagum dengan Dr. Richard ya. Dr. Richard ini tuh di dalam industri hiburan di Indonesia ini sosok yang baru, tapi kehadirannya tuh penting karena beliau tuh menawarkan alternatif yang selama ini tuh tidak ada di industri hiburan kita. Ketika dulu kita sering dengar banyak artis yang bermasalah, banyak artis yang kehilangan harapan, kehilangan pekerjaan. Misalnya dulu ya, kita pernah dengar kasus ketika Raffi Ahmad terjerat kasus narkoba, dia kehilangan pekerjaan, akhirnya dia dibantu sama kawan-kawannya, dalam hal ini Denny Cagur gitu kan, minjem duit. Nah kalau ini kan Dr. Richard menarik banget. Jadi dia tidak meminjamkan uang, tetapi dia memberikan pekerjaan. Dan pekerjaan yang dia berikan itu menarik banget. Meski pekerjaan barunya sempat ditanggapi sinis oleh Ari Wibowo, Inge berusaha menjalin komunikasi yang baik dengan ayah dari kedua anaknya itu. Kamis kemarin saat tak bisa mendampingi Kenzo Wibowo putranya menjalani acara wisuda di sekolahnya, Inge berusaha menebusnya dengan hadir pada acara makan malam untuk merayakan kelulusan anak sulungnya itu. Anak-anak baik semua, sehat-sehat, terima kasih. Udah libur. Ketemukan ya kayaknya, maksudnya tidak masih bareng. Terkait sidang perceraian, setelah punya tempat tinggal dan penghasilan yang cukup untuk menafkahi anaknya, kabarnya Inge ingin mengikuti jejak Ari yang sudah mengajukan perubahan gugatan. Jika Ari mengubah gugatannya atas harta Gonogini dan orang ketiga yang menjadi penyebab perceraian, maka kabarnya Inge akan meminta majelis hakim agar dirinya lah yang memiliki legal standing atas hak asuh anak. Oh, nggak usah ke situ. Tapi anak-anak udah tahu bagaimana sepertinya. Happy banget, happy, mereka senang. Nggak apa-apa tinggal sama Ari, tapi jatahnya aku pengen ketemu mereka kapanpun, tolong jangan dibatas-batasin itu. Jadi mau supaya hak asuhnya, hak walinya di aku, cuma boleh tinggal sama Ari. Oh, nanti kamu sendirian punya tempat untuk konten, mulailah kamu tuh masak, konten apa segala macam, cari duit sendiri lah ya. Aku semangat masak buat mereka makan malam kan, pulang sekolah, aku masih pengen ada masakan aku buat mereka gitu. Komunikasi antara saya dengan Inge sangat terbatas ya. Kenapa terbatas? Karena kan memang ini adalah hal yang pertama kali loh buat saya pertama kali nikah, ini juga pertama kali cerai. Buat istri saya pun sama, ini adalah pernikahan pertama dan ya sayang sekali ini adalah perceraian yang pertama. Tapi apapun yang terjadi ya kita tetap ingin ini berjalan semua dengan baik. Biasanya bila mana kita mendapatkan hal kurang baik, terutama menyangkut cinta, harta, dan hal yang menyangkut hal pribadi dalam itu, biasanya kita akan mendapatkan peringkat yang lebih tinggi. Jadi kalau kita diuji dengan perasaan kita, dengan cinta kita, dengan kasih kita, diuji dengan hal yang luar biasa, itu sepertinya biasanya akan naik tingkat. Sama seperti sekolah, ujian dulu. Begitu ujiannya lulus, ujiannya berhasil, tentu dia naik ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi kalau saya lihat di sini akan ada satu peristiwa yang membuat mereka seperti terpuruk, tapi nanti kedepannya akan jadi hal yang lebih baik dan berpengaruh dalam kehidupan selanjutnya ke depannya. Selain masalah hak asuh anak, Inge yang semula tidak menuntut materi dari Ari karena pernikahan mereka terikat oleh perjanjian pranikah, sudah mengajukan tuntutan nafkah kepada Ari.
Pertimbangan Inge dan kuasa hukumnya, selama 17 tahun pernikahan, Inge tak pernah mendapatkan nafkah bulanan dari Ari. Itu sebabnya ia menilai tuntutan 1 miliar 30 juta rupiah sepadan dengan pengorbanannya sebagai istri yang harus hidup apa adanya, meski suaminya adalah aktor ternama. Kenapa kemarin sempat rusuh? Karena soal nafkah bulanan. Memang aku secara individu, nih uang cash buat kamu pribadi gitu, misalnya buat aku ngapa-ngapain, buat aku nabung atau apa, itu memang dari awal nggak ada. Jadi itu pun sesuatu yang baru aku pelajari gitu, bahwa oh ternyata kalau orang married, yang kebanyakan nih teman-teman baru pada cerita juga setelah aku kasus kayak gini, biasanya tuh istrinya dikasih uang bulanan istilahnya. Di saat itu sebenarnya awalnya sih karena aku sendiri nggak bisa membiayai diri untuk bayar pengacara sebenarnya. Ya. Jadi kalau seandainya aku punya tabungan, mungkin aku bisa membayar lawyer sendiri. Jangan terlalu bucin ya. Like aku sign that prenup, tapi aku nggak bothered untuk baca gitu. Karena yang namanya nikah pasti mau untuk selamanya ya. Nggak ada yang kepikir mau pisah kan. Jadi ya sign aja. Dan aku mau membuktikan ke Ari juga, at that time bukan untuk harta gitu loh, karena emang cinta. Jadi cuman ya namanya wanita di luar sana, jadi jangan terlalu bucin ya. Ingin membela diri, tapi aku tahu kalau misalnya satu-satu nggak mungkin, nggak ada gunanya. Dan aku tahu apa yang diberitakan di luar sana itu merupakan sebuah kebohongan, sebuah fitnah, sebuah taktik dari pihak sana, pihak sebelah. Dan bagi aku ya kebetulan memang pihak sananya dekat dengan media, jadi bisa mempermainkan media, ya silahkan aja. Seperti yang tadi aku bilang, proses pendewasaan. Ya, jadi sebetulnya aku berterima kasih sama Tuhan dapat kesempatan ini, karena nggak semua orang bisa dibenci satu Indonesia. Gitu awalnya ya, karena bisa dibenci satu Indonesia. Awalnya karena kan viralnya kan itu, wah tidak menafkahi, istri nggak punya apa-apa segala macam. Mandi dan keluar aja gitu. Ya kan awalnya kan seperti itu, dan ya udah. Ini kita nggak ngomongin soal perceraian ya, ini cuma ngomongin ini aku aja ya, perasaan aku aja ya. Jadi tolong jangan bahas yang lain. Cuman ya segala sesuatu dalam hidup aku, apakah itu yang baik kita bisa belajar, tapi yang buruk kita pelajarannya tuh biasa jauh lebih banyak. Tapi yang buruk kita pelajarannya tuh biasa jauh lebih banyak. Karena terjadi perubahan gugatan dari pihak Ari dan Inge, sidang cerai mereka yang sebelumnya diprediksi bakal ketok palu pada bulan Juli, bakal molor hingga waktu yang tidak bisa diprediksi. Pasalnya, Ari dan Inge harus menyiapkan bukti dan saksi untuk mendukung dalil yang mereka ajukan. Bagi Inge, proses cerai dengan Ari memang berat dan banyak korban perasaan, tapi harus dilaluinya dengan tabah. Bersama Inara Rusli dan Lady Nayoan, Inge saling menguatkan. Single momnya belum ketok palu, belum fix banget lah. Untuk kedepannya bakal persiapannya ya pengen melakukan yang terbaik aja lah, just jalanin aja hari demi hari. Kalau orang empati dengan kita itu wajar ya, manusiawi. Tapi jangan empati itu dieksploitasi sedemikian rupa, terus mengumbar rasa susah, rasa kesedihan, keprihatinan, supaya tetap diingat orang. Iya diingat emang, orang ngasih respon yang positif iya, tapi apakah itu akan menaikkan kemampuan teknis dalam dunia acting, atau ketika Inge ditawarin jadi direktur, apakah kemampuannya sebagai direksi itu bisa bisa diandalin oleh perusahaan? Kalau cuma ngandalin perasaan simpati masyarakat nggak akan bisa. Soal Inge ini udah mulai dilupain lagi, tiba-tiba muncul kasus Lady. Nah jadi kan berentetan nih, akhirnya diomongin lagi, disambungin lagi. Tapi orang sekarang fokus ke Lady, ntar ada lagi kasus yang lain muncul, Lady pelan-pelan dilupain.
Jadi kalau masih ngandalin simpati masyarakat, nggak akan bisa. Lantas seperti apa kesiapan Indara Rusli menjadi single parent? Mengapa Virgon yang dulu tampil apa adanya mendadak ingin seperti pria metroseksual yang mempermak wajahnya dengan tanam benang? Benarkah Virgon juga ingin menjadi brand ambasador sebuah klinik kecantikan?